Teuku Cut Ali merupakan salah satu pahlawan dari Aceh Selatan. Beliau dilahirkan di Desa Kuta Baru, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 1 Agustus 1867. Ayahnya bernama Teuku Cut Hajat, sedangkan ibunya bernama Nyak Putro. Teuku Cut Ali merupakan salah seorang keturunan Raja Trumon yang berpeluang menjadi raja. Dalam buku The Telegraph tidak disebutkan secara detail tentang biografi Teuku Cut Ali, dikarenakan yang bahwa tiada tahu kapan dan tanggal berapa Teuku Cut Ali lahir. Lantaran itu, para penulis dari Barat hanya menulis tentang strategi perang yang dilakukan Teuku Cut Ali pada masa itu. Rakan Mertua, kali ini bahasanya mengupas sosok panglima perang Teuku Cut Ali di Aceh Selatan. Namun sebelum lebih jauh kami mengupasnya, tekan dulu subscribe, share, dan like agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Kakeknya bernama Teuku Cut Nyadin, raja ke-6 yang pernah memimpin kerajaan Trumon. Kala itu Trumon merupakan salah satu daerah yang termasuk di wilayah selatan. Hal ini disebabkan kerajaan Trumon merupakan kerajaan ke-9 dari kerajaan Aceh yang memiliki cap Sikureng, dan juga mempunyai mata uang sendiri yang tidak hanya diakui di Aceh saja, namun dunia juga mengakuinya. Sejak masa kanak-kanak, Teuku Cut Ali sudah memiliki bakat seorang pejuang. Hal itu terlihat dari sikapnya yang tegas dan setia kepada teman. Teuku Raja Angkasa merupakan teman akrab Teuku Cut Ali. Mereka sama-sama berjuang melawan Belanda di medan perang. Saat usia 18 tahun, Teuku Cut Ali sudah ikut berperang melawan Belanda. Beranjak usia 20 tahun, Teuku Cut Ali dipercayakan menjadi Panglima Sago, dan sejumlah pejuang Aceh berada di bawah pimpinannya. Dipilihnya Teuku Cut Ali sebagai Panglima Sago, selain memiliki kemampuan dalam memimpin perang, dia juga menguasai ilmu bela diri. Itulah yang membuat para pejuang Aceh kala itu sepakat untuk menunjuk Teuku Cut Ali sebagai Panglima Sago. Hubungan Teuku Cut Ali dengan masyarakat. Teuku Cut Ali merupakan panglima perang yang berani dan perkasa. Ia memiliki sifat pendiam dan hanya berbicara yang penting-penting saja. Lantaran karena sikapnya begitu, orang-orang kala itu sangat segan terhadap Teuku Cut Ali. Hubungan Teuku Cut Ali dengan masyarakat begitu dekat. Selain berasal dari daerah yang sama, ia juga merupakan seorang yang sangat cerdas, sehingga beberapa orang di setiap kampung ikut serta berjuang dengan Teuku Cut Ali. Dukungan ini bukan saja bersifat real, namun juga bersifat material. Orang-orang tersebut yang terekam dalam hikayat diperoleh nama dan peranan penting mereka di antaranya. Masa perang Teuku Cut Ali. Pada masa penjajahan Belanda, Bakungan merupakan pusat pemerintahan militer Belanda di wilayah selatan. Hal ini disebabkan Bakungan terdapat satu tengsi atau asrama militer Belanda. Asrama ini dibangun di atas tanah 2 hektar, tepatnya di pinggir kota Bakungan atau di kantor Koramil dan Polsek Bakungan sekarang, yang berdekatan dengan pantai. Dipilihnya Bakungan sebagai pusat militer Belanda bertujuan untuk memudahkan menumpas dan melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh di Bakungan pada perang tahun 1925 hingga 1927. Perlawanan rakyat itu dipimpin di bawah pimpinan Teuku Cut Ali dan Teuku Raja Angkasa. Dalam berperang melawan Belanda, gerilya adalah taktik dan strategi yang dilakukan Teuku Cut Ali dalam menyerang dan menghadang musuh. Dia dan pejuang lainnya menyerang Belanda pada malam hari. Setelah menyerang dan pihak musuh jatuh korban, Cut Ali dan prajuritnya menyingkir ke tempat lain, sehingga membuat Belanda kewalahan untuk mencari jejak Cut Ali dan pengikutnya. Dalam perang gerilyanya, pasukan Teuku Cut Ali menggunakan senjata tradisional seperti keliwang, siwah, bambu runcing, pedang, rotan,
Ranjau yang terbuat dari bambu yang sudah diruncingkan, kemudian ditanam dalam rumput yang panjang, dan yang terakhir sarang tawon lebah yang digantungkan di jembatan. Ketika perang di Senebok Keranji pecah, salah satu desa di Kecamatan Bakungan, Kabupaten Aceh Selatan, banyak pasukan Belanda yang menjadi korban. Tengku Cut Ali mengalami luka parah akibat terkena peluru pasukan Belanda. Namun Cut Ali dan pasukannya berhasil menyingkir ke dalam hutan untuk menghindari kejaran Belanda. Pada tahun 1926 terjadi puncak perang di Gunung Kapu, kemudian berlanjut ke desa Bukit Gading, Kecamatan Kota Bahagia. Terjadi peperangan yang sangat hebat antara pihak pejuang dengan Belanda. Dalam perang itu, Tengku Raja Angkasa, sahabat Tengku Cut Ali, cahit di tangan Letnan Molenaer, komandan pasukan Belanda dalam perang tersebut. Cahitnya Tengku Raja Angkasa tidak membuat semangat Tengku Cut Ali dan pasukannya patah. Dalam perang di Terbangan, salah satu desa di Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Letnan Molenaer, komandan perang pasukan Belanda, tewas di tangan Tengku Cut Ali. Kemenangan demi kemenangan diraih Tengku Cut Ali dan pejuang lainnya sejak tahun 1926. Banyak jatuh korban di pihak Belanda. Kondisi ini jelas membuat Belanda semakin gerah dan dendam terhadap Tengku Cut Ali. Dia tidak hanya memimpin perang di wilayah Bakungan, namun sampai juga ke wilayah Kelut, Kabupaten Aceh Selatan. Pada Juni 1926, Tengku Cut Ali dan pejuang muslim lainnya kembali melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di dekat Kampung Imerah, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penghadangan ini, satu marsose Belanda tewas. Di pihak pejuang Aceh, cahit 9 orang. Namun, Cut Ali dan pasukannya terus gencar melakukan serangan terhadap Belanda. Tepat pada tanggal 26 Mei 1927, Tengku Cut Ali bergerilya ke wilayah Terbangan, Kecamatan Pasir Raja, untuk menyusun strategi dan melakukan penyerangan serta penghadangan terhadap pasukan Belanda. Namun jejaknya diketahui Belanda, yang saat itu dipimpin Kapten Paris. Dengan jumlah pasukan yang banyak, Kapten Paris menyusun strategi untuk menghadang dan melumpuhkan Tengku Cut Ali dan pejuang lainnya. Maka terjadilah perang yang sangat dahsyat antara pejuang Aceh di bawah pimpinan Tengku Cut Ali dan Belanda di bawah komando Kapten Paris. Dalam perang ini, Tengku Cut Ali didampingi Tengku Banta Saidi atau lebih dikenal dengan Raja Lelo. Dia adalah panglima perang di wilayah Kelut. Korban pun berjatuhan, baik di pihak pejuang maupun Belanda. Dan akhirnya, Tengku Cut Ali cahit di tangan Kapten Paris. Melihat Tengku Cut Ali cahit, Raja Lelo menyerang balik Kapten Paris. Dengan kehebatan ilmu dalam yang dimilikinya, Raja Lelo berhasil melumpuhkan Kapten Paris dengan cara menyeruduk kemaluannya hingga tewas. Dalam perang di Aceh Selatan ini, dua komandan perang pasukan Belanda, Letnan Molenaer dan Kapten Paris, tewas di tangan Tengku Cut Ali dan Raja Lelo. Mengenai jasad Tengku Cut Ali, dari beberapa versi mengatakan bahwa kepalanya dipotong dan diarak keliling kampung. Kemudian kepalanya dikuburkan di Suak Bakung Kandang dan jasadnya dikubur di Lewe Sawah, Kelut Timur. Sedangkan versi lain mengatakan kepala Tengku Cut Ali dibawa ke Kutaraja dan sekarang tengkorak Tengku Cut Ali tersebut berada di sebuah museum di Belanda. Sedangkan jasadnya dikubur di pinggir muara di Suak Bakung Kandang, Kelut Selatan, Aceh Selatan. Nah, demikianlah ulasan singkat Bahasa News kali ini tentang sosok panglima perang Tengku Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah.